Tidak ada perubahan terlalu signifikan banget atau dia sangat jatuh ke bawah banget sih, jawaban saya enggak. Karena tahun ini tahun air ketemu kayu, jawaban saya sih masih ada nasib baik. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Semua peristri pasti akan support suaminya supaya suaminya itu bisa, ya udah lu harus kuat deh. Ini pasti semua akan bisa terlewati. Jawaban saya tipikal istri yang seperti itu. Nama artis papan atas Sandra Dewi belakangan seolah tak ada habisnya menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat. Ia, sejak sang suami ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus mega korupsi PT Timah yang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah, sorotan tajam nampak terus mengiringi setiap langkahnya. Kini, beragam spekulasi hingga pertanyaan pun bergulir di benak masyarakat. Yakni, akankah mungkin Sandra Dewi terbukti dan terseret dalam kasus pusaran mega korupsi yang kini ramai diperbincangkan itu? Pasalnya, hingga sampai saat ini keterlibatan Sandra masih menjadi misteri yang penuh dengan teka-teki. Apalagi walaupun Sandra telah pandai menutupi semuanya, tapi sikap percaya dirinya saat menyelesaikan pemeriksaan di Kejagung membuat rasa penasaran akan spekulasi keterlibatan Sandra makin meraung-raung di benak warganet. Misteri keterlibatan Sandra Dewi sampai peruntungannya di terawang Nyai Dewi Rantian. Akankah ibu dua anak itu bisa lolos dari belenggu permasalahan hukum yang mengancamnya? Serta seperti apakah pula nasib Sandra Dewi pasca masalah berat yang harus ia hadapi? Kalau dibilang nasib buruk sih jawaban saya sih enggak juga ya. Mungkin namanya hitungan saya karena dia ini tahun 83 berarti dia babi air. Sedangkan tahun ini adalah tahun kayu. Yang agak bermasalah kan sebenarnya pasangannya karena pasangannya ini lahir tanggal 20 November 1985. Berarti 20 November itu tanggal 20 itu berarti logam, November itu ketemu logam sedangkan dia kayu. Logam memotong kayu. Jadi jawaban saya suaminya di tahun ini adalah tahun ciong. Kenapa ketemu kayu lagi? Jadi kalau dibilang nasib buruk Sandra Dewi ya mungkin ada nasib buruk karena keadaan pasangan dia kan lagi ada kasus. Tapi untuk keuangan atau untuk karir jawaban saya sih biasa aja sih. Tidak ada perubahan terlalu signifikan banget atau dia sangat jatuh ke bawah banget sih, jawaban saya enggak. Karena tahun ini tahun air ketemu kayu, jawaban saya sih masih ada nasib baik. Tetap berjalan dengan biasa. Kartu di sini hanya tidak seperti dulu lagi, tidak seperti yang ibaratnya glamor, tidak yang seperti yang berlebihan, ya tetap jalan aja. Bahkan di kartu ini oke aja kok. Jadi memang aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja, tapi setelah punya anak, punya suami, aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik, misalnya tiap hari aku belanja buah, sayur, mereka tuh banyak makan sayur 4 lezat 5 sempurna, itu semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya, dulu popoknya, aduh mahal banget, ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya aku tetap belanja banyak, karena memang kebutuhannya banyak, yang namanya suami, anak, dan aku sendiri, tapi aku tetap hemat. Kalau yang saya lihat ini Sandra Dewi tidak akan terikut kasus ini ya, karena mungkin dia akan dipanggil beberapa kali dipanggil. Kenapa orang bertanya ada aliran uang seperti ini buat ke kamu bagaimana ini gimana? Karena yang saya lihat Sandra Dewi ini mengatakan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu urusan suami saya tahu namanya seorang istri, suami menafkahi. Yang saya lihat itu jawaban dia seperti itu. Saya hanya tahu suami saya menafkahi dan saya tahu suami saya mempunyai tambang atau bekerja tambang ini, tapi saya tidak pernah masuk terlalu dalam untuk di dalam perusahaan, itu yang saya lihat. Jadi dia jawabnya seperti itu. Jadi
yang saya lihat dia tidak akan terkena kasus ini. Karena permasalahan ini tidak bersangkutan dengan Sandra Dewi itu karena bersangkutannya karena suami. Ya, permasalahannya karena suami. Tapi kalau usaha ini Sandra Dewi dan suaminya menjalani, mungkin akan bermasalah dengan Sandra Dewi. Tapi jawaban ini, bisnis ini sebelum dia menikah dengan Sandra Dewi, bisnis ini sudah dijalani. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati, atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Oke, kalau dibilang untuk usaha dia jatuh, namanya usaha ya. Jawaban saya sedikit banyak pasti akan turun, tapi tidak turun signifikan. Ya, karena nih nasib baiknya masih ada. Di Sandra Dewinya ada nasib baiknya. Kenapa dia unsur air? Kan seperti itu. Yang akan bermasalah itu kan suaminya. Mungkin keuangan atau aset suaminya, atau usaha dari suaminya, atau apa yang dari suaminya, mungkin itu yang akan disita. Tapi aset yang punya Sandra Dewi atau penghasilan Sandra Dewi sendiri itu kan tidak akan disita atau tidak akan disangkut pautkan di dalam urusan suaminya, karena itu kan bisnis suami sebelum menikah dengan Sandra Dewi. Jadi itu jawaban saya. Kalau masalah usaha dia turun, jawaban saya pasti akan ada turun, tapi tidak turun signifikan sampai dia bangkrut atau dia nggak ada uang atau dia sampai miskin, enggak. Jawaban saya enggak. Kalau dibilang 7 turunan enggak juga Mbak, enggak boleh kita mengatakan bahwa harta orang itu tidak akan habis 7 turunan. Karena semua itu udah ketentuan dari Tuhan, bukan dari ketentuan dari manusia. Ada orang punya uang sampai 7 turunan, ada yang mengatakan tidak akan habis kalau Tuhan berkehendak. Jangankan 7 turunan, 1 turunan aja belum sampai, 1 turunan sudah habis, kan seperti itu. Terawangan Nyai Dewi Rantian memang menunjukkan bahwa Sandra Dewi masih akan mendapatkan nasib baik. Ia mengingat tahun lahirnya, yakni 1983, Sandra Dewi diprediksi akan terus diiringi peruntungan baik. Walau begitu, masih banyak pula yang menerka-nerka tentang kelanjutan bahtera rumah tangganya dengan Harvey yang telah mereka arungi bersama sejak akhir tahun 2016 silam. Bagaimana tidak, bila mana Kejaksaan Agung Republik Indonesia mampu membuktikan keterlibatan Harvey dalam pusaran kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah, tentunya sebagian besar aset Harvey akan disita oleh negara. Yang artinya, Sandra Dewi harus beradaptasi dengan hidup bukan hanya tanpa dampingan sang suami, tapi juga dengan berbagai harta dan kemewahan yang mampu diberikan Harvey kepadanya. Walaupun memang hingga sampai saat ini, Sandra Dewi diprediksi tidak mengetahui tentang dugaan tindak kejahatan sang suami. Lantas, bagaimana dengan prediksi dari kacamata seorang ahli spiritual? Akankah hal ini melahirkan keretakan pada rumah tangga mereka? Atau justru Sandra akan terus bertahan dan mampu menyesuaikan kehidupan barunya dan setia menunggu sang suami? Oke, kalau melihat dari unsur ya, tahun dari Sandra Dewi tipikal orang yang mandiri, orang yang tegar, bisa menghadapi perjalanan apapun permasalahan rumah tangga dia. Jawaban saya, untuk perjalanan rumah tangga dia, saya lihat dia akan mensupport suaminya. Saya tipikal orang yang akan support suaminya, dan dia bagaimana caranya dia akan membantu suaminya supaya untuk bisa melewati atau bisa menjalani semua permasalahan ini. Jawaban saya sih tidak ada masalah. Ini urusan yang saya lihat ya dari tahun lahir dengan yang saya lihat dari tanggal lahir dia. Oke, kalau dibilang masalah rumah tangga, ini kan tidak ada pertengkaran rumah tangga. Ini kan permasalah kasus suami di dalam lagi ada kasus dan suaminya sekarang lagi ibaratnya lagi tertahan ya. Semua peristri pasti akan support suaminya supaya suaminya itu bisa, udah lu harus kuat deh. Ini pasti semua akan bisa terlewati. Jawaban saya tipikal istri yang seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Kartu ini tidak ada kartu cerai. Jadi masih aman. Tidak ada kartu perceraian.
masih aman, Sandra Dewi tidak ada perceraian. Dia bertahan, tidak ada perceraian. Di kartu suhu mengatakan. Sandra Dewi ya, di kartu ini mengatakan terbaca cukup setia sih. Cukup setia dan cukup ibaratnya menyepot dalam masalah yang terjadi di keluarganya. Biarpun keluarganya sedang ibaratnya goyang ya, terjadi masalah hukum ya. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima, ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat. Nah, aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget ya, puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Dengan upaya tegas saja tidak menutup kemungkinan orang-orang lain tetap saja ada korupsi. Harusnya kalau melihat ada orang yang kena, hukumannya cukup tinggi gitu ya, bahkan untuk pasal 3 tadi itu ancamannya bisa seumur hidup loh ya, artinya kan cukup tinggi nih. Nah jadi melihat ancaman yang seperti itu harusnya kan orang-orang lain di luar sana jera. Bisa menerima ini semua, dia benar-benar legowo karena menurut dia pernikahan itu cuma dipisahkan oleh maut. Kalau dibilang ada gosip, jawaban saya sih karena Sandra Dewi ini tipikal orang yang tertutup ya. Nah, jadi kalau dibilang akan ada gosip, akan ada perceraian, jawaban saya pasti akan ada nanti, tapi nggak akan. Karena yang saya lihat dia tipikal orang yang untuk sementara ini ya, yang saya lihat dia masih kuat, bisa menghadapi semua ini. Psikis dari mental, jawaban saya dari mentalnya dari Sandra Dewi. Mungkin di saat suaminya masuk di awal pertama pasti akan stres. Semua istri pasti stres di saat suaminya tuh lagi terkena kasus atau lagi pasti akan stres, sedikit down. Tapi yang saya lihat dia kuat. Karena tipikal orang yang dia harus menunjukkan kepada orang-orang atau kepada anaknya bahwa dia ibu yang kuat, dan dia menunjukkan kepada orang ya, gue istrinya, gue akan support suami saya aja. Terlepas dari prediksi magis para ahli spiritual, terseretnya nama Sandra Dewi dalam pusaran kasus mega korupsi Tata Niaga Komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah memang masih belum bisa dibuktikan secara gamblang. Mengingat proses penyidikan Kejagung masih bergulir dan sampai detik ini sang aktris masih berstatuskan sebagai saksi. Namun, kedatangan Sandra kala memberikan kesaksiannya di Kejaksaan Agung masih menjadi omongan banyak orang. Pasalnya, ia tampil sangat percaya diri dengan ditemani senyuman indah yang menghiasi wajahnya. Publik pun dibuat bertanya-tanya karena Sandra seolah tak sedikit pun menampilkan rasa malu atau ekspresi jera. Ditambah lagi, Sandra sempat-sempatnya meminta doa dan dukungan dari masyarakat atas kasus yang dihadapi sang suami. Lantas, apa komentar seorang psikolog melihat aksi Sandra yang tidak sedikit pun menunjukkan aura tertekan meski sang suami tengah dijerat belenggu permasalahan hukum? Dan bagaimanakah pula seorang pakar mikroekspresi melihat gestur yang dipertunjukkan sang aktris di hadapan publik? Saya banyak sekali para public figure segala macam gitu ya, yang dia itu tanda petik merendah untuk meninggikan mutu istilahnya gitu loh. Ya, buat saya cara dia bicara bahwa mohon doanya itu hanya sebuah otomatis aja keluar bahwa itu kata-kata yang harus diucapkan, harus dikeluarkan kalau mau tidak terlalu dihujat oleh netizen. Akan ada netizen-netizen yang merasa bahwa ini kan kasihan segala macam, yang mereka nggak bisa berpikir bahwa kasihannya mereka itu sebetulnya nggak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka.
Nah, manusia itu cenderung melakukan yang disebut mekanisme pertahanan diri, defense mechanism, tahap yang normal gitu ya, nggak masalah. Itu dengan cara kita merasionalisasi segala macam yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita mencari dalil-dalil untuk pembenaran, ya, dalil-dalil yang logis, rasional, dan bisa disampaikan kepada orang, ya. Nah, dengan kita memberikan hal-hal yang sangat rasional, itu akan tampil sebagai sebuah kebenaran gitu loh. Tapi, nah namanya juga mekanisme pertahanan diri ya. Kebenaran itu pastinya kebenaran semu, bukan kebenaran yang sejati gitu, bukan. Bisa lebih tenang, ya kan, bisa lebih lebih mengendalikan diri gitu ya kan, dan akhirnya punya keberanian untuk ketemu orang, misalnya ketemu wartawan, kelihatan kayak tenang. Nah itu salah satu juga mekanisme pertahanan diri. Ini contohnya rasionalisasi tadi. Selalu ada jawaban, jadi ada tesis, antitesis, sintesis gitu ya kan, yang ya sebagai public figure tidak memilih untuk mekanisme pertahanan dirinya adalah eskapisme. Eskapisme itu menghindar. Dia tidak berubah, tetap Sandra Dewi yang biasa. Justru itu kan pertanyaannya, kok bisa jadi tetap kayak gitu ya? Bisa sepede itu ya? Nah, balik lagi ke penjelasan saya sebelumnya. Arti kata Sarangeo itu adalah sebuah simbolisasi bahwa dia masih tanda petik merasa pede dengan dia akan melalui semuanya ini dengan tetap nyaman-nyaman aja. Artinya adalah mengeluarkan kata-kata yang biasanya ingin didengar netizen supaya nggak terlalu dihujat-hujat amat. Kayak gitu. Apakah tulus? Saya sih tidak merasa seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.